Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Jelang Anovaso. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Siap, semangat, semangat, dan terus semangat. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan metode bayangan. Apa saja kasus-kasus tersebut? Mari kita pelajari bersama. Metode bayangan tidak hanya bisa dilakukan ketika plat yang dibumikan itu merupakan sebuah bangun datar, tetapi juga dapat dilakukan apabila konduktor tersebut sebuah bentuk yang lain, misalkan bola. Ketika bentuk bola, maka kita harus membuat dulu diagram jarak antara pengamat dan P dan bayangannya. Kita anggap di sini adalah pengamat, di sini adalah P yang sejati, yang digambar ini berada di luar bola, sementara yang ini adalah bayangan dari Q. Ini adalah pusat dari bola. Kemudian jarak antara pusat bola dengan pengamat ini kita sebut sebagai R. Jarak antara pusat bola dengan Q bayangan kita sebut sebagai B. Kemudian jarak antara pusat dengan Q itu kita sebut sebagai A, sehingga A yang ini bersesuaian dengan yang ini. Jarak antara Q bayangan dengan pengamat kita sebut R. Kita tulis R dengan Latin, R arsen. Kemudian jarak pengamat dengan muatan kita tulis R Latin, R saja. Berapakah nilai dari muatan bayangannya? Nilai dari muatan bayangan sama dengan minus R besar, yaitu jari-jari bola, dibagi A dikali dengan muatan sejatinya. Ini kita sebut dengan persamaan 3.15. Kemudian B, jarak antara pusat bola dengan muatan bayangan kita nyatakan sebagai R kuadrat per A. Kita sebut persamaan 3.16. Sehingga kita bisa tuliskan V R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dengan nilai Q sejati per R sejati dan Q bayangan dengan R bayangan. Kita sebut persamaan 3.17. Bagaimana dengan gayanya? Gaya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q sejati Q bayangan per A min B kuadrat. Kita tahu bahwa nilai Q bayangan pada persamaan 3.15 ini, sehingga kita masukkan di sini 1/4 pi epsilon 0 T kuadrat RA per A kuadrat min R kuadrat masih dikuadratkan. Inilah kita sebut sebagai persamaan 3.18. Persamaan yang saya berikan kotak adalah persamaan-persamaan penting yang diturunkan dari persamaan dasar. Selanjutnya kita dapat bahas bagaimana kasus-kasus problem yang berkenaan dengan teori metode bayangan ini. Kita akan coba bahas. Soal yang pertama, tentukan gaya pada muatan plus Q pada gambar berikut dengan bidang XY adalah konduktor yang dibumikan. Gambarnya seperti ini. Pada jarak D dia ada muatan min 2Q, pada jarak 3D dia ada muatan plus Q, dan ada plat yang dibumikan dengan V sama dengan 0. Maka ini tentu saja akan lebih mudah dicari gayanya ketika kita menggunakan metode bayangan. Kita harus gambar lagi grafik
Di jarak 3D terdapat muatan plus Q. Di jarak D terdapat muatan min 2Q. Maka kondisi yang demikian menjadikan dia seolah-olah mempunyai bayangan. Di jarak D dia mempunyai bayangan plus 2Q. Di jarak 3D dia mempunyai bayangan min Q. Jika sudah demikian, ingat bagaimana kita menentukan gaya. Yang pertama, kita tuliskan persamaan umum dari gaya, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q besar, Q kecil menandakan beberapa muatan, kemudian R kuadrat Z pada arah sumbu Z, karena F ini adalah vektor. Kemudian F menjadi T per 4 pi epsilon 0 dengan muatan-muatan yang ada per R kuadrat pada arah sumbu Z. Nah, kita sekarang tahu, kita akan menanyakan berapa sih gaya di sini, gaya di plus Q ini. Nah, kita akan menghitung Q per 4 pi epsilon 0. Ada berapa muatan di situ? Setidaknya ada 3, yaitu muatan pertama, muatan kedua, dan muatan ketiga. Maka kita tuliskan muatan dan jarak-jaraknya dari muatan plus Q. Min 2Q per 2D kuadrat plus 2Q per 4D dikuadratkan plus min Q per 6D dikuadratkan pada arah sumbu Z. Kita bisa lihat di sini jarak antara Q dengan muatan pertama ini adalah 2D, Q dengan muatan bayangan yang muatan kedua ini adalah 4D, sedangkan Q dengan muatan ketiga ini adalah 6D. Maka kita tinggal memasukkan ke sini. Selanjutnya, persamaan ini menjadi Q kuadrat karena Q 1, 2, dan 3 ini dikeluarkan ke sini, per 4 pi epsilon 0 meninggalkan bilangan-bilangan pecahan 1 per 2 D plus 1 per 8 D min 1 per 36 D pada arah sumbu Z. Kemudian persamaan ini menjadi 1 per 4 pi epsilon 0 karena ini dijumlahkan menjadi min 29. Q-nya kita masukkan ke sini per 72D. Ini penjumlahan pecahan biasa. Selanjutnya ini menjadi min 1 per 4 pi epsilon 0 29 Q kuadrat per 72D pada arah sumbu Z. Kita sudah menemukan apa yang ditanyakan, yaitu F. Selanjutnya kita akan membahas contoh kedua. Pada contoh kedua ini ditanyakan 3 buah pertanyaan. Yang pertama, dengan menggunakan hukum kosinus, tunjukkan bahwa persamaan 3.17 dapat ditulis dengan V sebagai fungsi R dan θ sedemikian rupa, di mana R dan θ adalah koordinat kutub bola biasa dengan sumbu Z sepanjang garis melalui Q. Dalam bentuk ini jelas V sama dengan 0 pada bola dan R sama dengan jari-jari bola. Yang kedua adalah tentukan muatan permukaan terinduksi pada bola sebagai fungsi dari θ.
integrasikan ini untuk mendapatkan total muatan induksi, dan yang ketiga hitung energi konfigurasi ini. Kita lihat pertanyaannya bahwa kita membuktikan persamaan 3.17. Persamaan 3.17 itu dinyatakan sebagai VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q sebagai muatan sejati dibagi jarak sejatinya, Q sebagai muatan bayangan dibagi jarak bayangannya. Apakah persamaan ini bisa ditulis sebagai persamaan ini? Mari kita buktikan. Yang pertama, kita lihat kembali gambar ini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa jarak sejati sama dengan akar R kuadrat, ini ya, R kuadrat, kemudian A kuadrat, kemudian 2RA cos theta. Di sini ada theta. Nah, seperti itu. Kemudian R atau jarak bayangannya dapat ditulis R kuadrat plus B kuadrat plus 2RB cos theta. R kuadrat, B kuadrat, RB cos theta. Itu adalah aturan resultan vektor yang sudah kita kenal pada perkuliahan terdahulu. Selanjutnya, pada persamaan 3.15 telah diketahui bahwa Q bayangan sama dengan min jari-jari per A muatan sejatinya. Dan kita ketahui pula bahwa B sama dengan jari-jari bola dikuadratkan dikali A. Selanjutnya kita masukkan nilai Q bayangan dan jarak bayangannya. Kita bisa tulis R per A Q dibagi akar R kuadrat plus B kuadrat min 2RB cos theta. Sehingga Q bayangan dibagi jarak bayangannya sama dengan Q per akar AR per R kuadrat plus R kuadrat min 2RA cos theta. Jika persamaan ini dikembalikan ke persamaan 3.17, maka dapat ditulis VR, V sebagai fungsi R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R sebagai muatan sejati dan Q arsen per R sebagai muatan bayangan sama dengan Q per 4 pi epsilon 0. Kita masukkan nilai R-nya, Q-nya ini sudah dikeluarkan ya. Satu per akar R kuadrat plus A kuadrat min 2RA cos theta min 1 per akar R kuadrat plus RA per R min 2RA cos theta. Ini berasal dari sini. Nah, kita sekarang sudah mempunyai nilai V sebagai fungsi R. Kemudian soal yang kedua, tentukan muatan permukaan terinduksi pada bola
sebagai fungsi dari theta, bahwa R sama dengan R pada jarak pengamat R sama dengan jari-jari bola, V bernilai mendekati 0, sehingga rapat muatan permukaannya atau sigma berlaku min epsilon 0 dV per dN. Dalam hal ini dV per dN ini terjadi pada koordinat jari-jari, maka dapat kita tulis dV per dR dengan R sama dengan jari-jari bola, sehingga sigma sama dengan min epsilon 0 Q per 4 pi epsilon 0 min setengah R kuadrat plus A kuadrat min 2RA cos theta akar min 2 per 3 per 2, kemudian 2R min 2A cos theta plus setengah R kuadrat plus RA per R kuadrat min 2RA cos theta min 3 per 2 dikali dengan A kuadrat per R kuadrat 2R min 2A cos theta. Ini berlaku untuk R sama dengan 0. Dengan demikian, sigma bernilai min Q per 4pi min R kuadrat plus A kuadrat min 2RA cos theta min 3 per 2 R min A cos theta ditambah R kuadrat plus A kuadrat min 2RA cos theta pangkat 3 per 2 A kuadrat per R min A cos theta. Sama dengan min-nya tadi bertemu dengan min yang di sini, sehingga dia menjadi T per 4pi R kuadrat plus A kuadrat min 2RA cos theta pangkat min 3 per 2 diberikan kurung besar R min A cos theta min A kuadrat per R plus A cos theta. Dengan demikian, sigma sebagai fungsi theta sama dengan T per 4pi R min A R kuadrat min A kuadrat R kuadrat plus A kuadrat min 2RA cos theta min 3 per 2. Kita sudah mengetahui rapat muatan permukaannya. Sekarang kita ingin mencari Q terinduksi. Berapa Q terinduksinya? Kita gunakan persamaan integral sigma dA yang dapat kita tulis Q per 4 pi R kuadrat min A kuadrat. Kita menggunakan integral dua kali, yang pertama terhadap theta, yang kedua terhadap psi. Kita tulis di sini
R kuadrat plus A kuadrat min 2 RA cos theta min 3/2, kemudian R kuadrat sin theta d theta d psi. Ini menghasilkan, kalau kita runut, Q per 4 PR R kuadrat min A kuadrat. Sekarang kita ini sudah menyelesaikan integrasinya, sehingga kita bisa tulis min 1 per RA R kuadrat plus A kuadrat min 2 RA cos theta pangkat min 1/2 dengan batas 0 sampai pi. Ini berarti batasnya theta, karena batasnya psi dia sudah tereduksi menjadi 2 PR. Selanjutnya kita bisa tulis Q per 2A R kuadrat min A R kuadrat min A kuadrat 1 per akar R kuadrat plus A kuadrat plus 2 RA min 1 per akar R kuadrat plus A kuadrat plus 2 RA. Akan tetapi A lebih besar daripada R atau jari-jari bola, sementara Q posisi tetap di dalam. Maka akar R kuadrat plus A kuadrat min 2 RA sama dengan A min R, sehingga Q hasil induksi atau Q terinduksi sama dengan Q per 2A A kuadrat min R kuadrat 1 per A plus R min 1 per A min R, atau Q per 2A di sini A min R min A plus R. Atau dalam bentuk yang lebih sederhana ditulis Q per 2A min 2R. Ini adalah Q terinduksi. Pertanyaan terakhir, bagaimanakah gayanya? Gaya pada T yang terdapat pada bola sama seperti gaya dari muatan bayangan Q arsen, sehingga F ditulis 1 per 4 pi epsilon 0 Q sejati dikali Q bayangan per A min B dikuadratkan sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 min R per A T kuadrat 1 per A min R kuadrat per A dikuadratkan, sehingga F sama dengan min 1 per 4 pi epsilon 0 Q kuadrat RA per A kuadrat min R kuadrat dikuadratkan. Dengan Q dari T hingga sampai A, kita bisa menentukan kerjanya, yaitu W sama dengan Q kuadrat R per 4 pi epsilon 0 integral dari T hingga ke A
Di sini kita mempunyai A per A kuadrat min R kuadrat dikuadratkan dA menjadi Pi kuadrat R per 4 Pi epsilon 0. Kita buka integrasinya, kita lakukan integrasi min setengah 1 per A kuadrat per R kuadrat. R ini jari-jari bola, kemudian dimasukkan batas dari tak hingga sampai A, menghasilkan nilai kerja min 1 per 4 Pi epsilon 0 Q kuadrat R per 2 A kuadrat per R kuadrat. Ini adalah kerja dari kulit bola, yang mana kulit bola itu terbumikan atau potensialnya sama dengan 0. Ini adalah gayanya, gaya yang dihitung dari muatan tersebut. Ini adalah T terinduksinya. Demikian akhir dari 2 buah video yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari teori bayangan pada mata kuliah listrik magnet ini. Semoga bermanfaat dan Anda terus semangat untuk belajar. Bagaimana? Apakah Anda semakin semangat untuk belajar? Oh tentu, semangat, dan terus semangat. Saya akhiri video ini. Salam belajar, salam dari saya di channel YouTube Jelang Anovaso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.